Selamat pagi, saudara-saudara terkasih. Shalom. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu semua. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini, Jumat 1 Juli 2022, dari kitab 1 Petrus pasal 2 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Karena itu, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Atong bolokok kamuma nasa hajahaton, dohot nasa akal, dohot pangiburion, nang panihayon. Saudara-saudaraku yang terkasih, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita, dalam renungan kita hari ini, Rasul Petrus mau mengajak kita untuk memiliki hidup yang baik. Hidup yang baik itu tentu harus ditunjukkan dalam sikap dan tingkah laku kita sehari-hari. Apakah hidup yang baik menurut Rasul Petrus? Menurut Rasul Petrus dalam suratnya pada hari ini kepada kita, bahwa hidup yang baik adalah hidup bila kita harus mampu membuang segala. Dalam nats hari ini, saudaraku, kita menemukan ada 3 kali kata segala di depan kata-kata kejahatan, tipu muslihat, dan fitnah. Disebutkan karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan. Sedangkan 2 kata yang lain, yaitu kedengkian dan fitnah, tidak didahului oleh kata segala. Kata segala hendak menunjukkan bahwa suatu dosa mempunyai bermacam-macam perwujudan. Saudaraku, ketika kita bisa membuang segala itu, janganlah kita terlalu cepat merasa puas, karena dengan membuang salah satu perwujudan dari segala itu, kita harus membuang semua perwujudan dari dosa. Mengapa? Karena saudaraku, dosa itu seumpama dengan pohon yang mempunyai beberapa cabang. Dan kalau kita sudah memotong satu cabangnya, maka kita harus mencari dan memotong cabang-cabang yang lain. Misalnya, satu perilaku kejahatan. Perilaku kejahatan bisa mempunyai perwujudan atau cabang-cabang seperti iri atau dengki,
atau berusaha mencelakakan orang, atau berniat jahat menghancurkan orang lain, atau senang membuat orang lain susah, atau suka bertengkar. Perilaku fitnah bisa juga mempunyai perwujudan atau cabang-cabang dalam hal menggosip atau menyebar berita hoaks, atau berpikir negatif, atau melihat kesalahan orang lain, atau merasa diri paling benar. Saudaraku, mungkin timbul pertanyaan dalam hati kita, mengapa dosa-dosa ini yang dijadikan Rasul Petrus sebagai contoh? Ada yang mengatakan bahwa dosa-dosa ini diberikan sebagai contoh karena satu, dosa-dosa ini adalah dosa-dosa yang biasanya dilakukan oleh orang dewasa, tidak oleh anak kecil. Yang kedua, dosa-dosa ini merupakan dosa-dosa yang banyak dilakukan oleh orang-orang Yahudi atau orang-orang pada masa itu. Ketiga, ada juga yang mengatakan bahwa dosa-dosa ini merupakan dosa-dosa yang paling merusak persekutuan di tengah-tengah kekristenan, yang merusak kasih persaudaraan di antara sebangsa. Saudaraku, berefleksi dari nats ini, kita sekarang harus mampu membuang segala dosa itu dengan cara kita harus belajar firman Tuhan. Orang yang mampu membuang segala dosa akan memiliki kerinduannya terhadap firman Tuhan. Sedangkan orang yang tidak bisa membuang dosa, maka ia pun akan sulit untuk belajar firman Tuhan. Mereka yang memelihara kebencian dan iri dalam hati, maka mereka tidak mempunyai nafsu makan makanan surgawi, yaitu firman Tuhan. Dan mereka yang tidak mempunyai kasih yang kudus dalam diri, maka mereka tidak bisa menginginkan firman dari Dia yang adalah kasih. Oleh sebab itu, perilaku yang baik yang diinginkan oleh Tuhan, yang menurut dengan Rasul Petrus, adalah membuang segala kejahatan, segala tipu muslihat, segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Karena perilaku-perilaku tersebut tidak mencerminkan rasa sukacita dan kedamaian yang daripada Tuhan. Dan mungkin hal tersebut yang dapat menimbulkan perpecahan atau perselisihan di tengah-tengah kerukunan, di tengah-tengah hubungan antara keluarga, antara tetangga, antara masyarakat, antara yang berjemaat maupun sebangsa dan setanah air. Oleh sebab itu, bila kita memiliki hidup yang baik dan yang benar, hendaknya kehidupan yang baik itu tercermin dari perbuatan-perbuatan yang baik yang tidak menimbulkan kejahatan, tipu muslihat, kemunafikan, kedengkian, dan fitnah.
agar kehidupan kita dipenuhi dengan sukacita dan kedamaian yang telah diberikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dan nama Tuhan senantiasa tetap mulia di dalam kehidupan kita maupun kehidupan di tengah-tengah masyarakat kita. Selamat beraktivitas, selamat mensyukuri berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati.